Enggak, Quran itu bahan baku. Kadang cerita orang beriman, kadang cerita sejarah, kadang cerita lompat-lompat ya kan? Karena dia bahan baku. Sama kayak kita mau buat mobil. Bahan baku mobil apa? Besi, kaleng, plastik, baja, apa lagi? Kabel-kabel ya kan? Nah, kalau Anda dikasih besi, kaleng, baja, kabel-kabel, bisa buat mobil nggak? Belum tentu bisa. Kenapa? Karena ada tata cara buatnya. Nah, itu tadi. Kalau Anda dikasih Quran hadis, Anda ahli hukum nggak? Belum tentu. Karena ada tata caranya gitu. Ya belum tentu bisa berhukum. Nah, itulah perumpamannya ya. Jadi orang yang ngerti Quran hadis belum tentu ngerti fikih hukum. Maka akibat mereka tidak ngerti cara berhukum, mereka buat ilmu hadis jadi hukum. Hukumlah mereka dengan sunnah bid'ah. Nah, itulah kerusakannya secara ilmu ya. Anak-anak diperintahkan nggak sholat? Diwajibkan nggak anak-anak sholat? Bayi umur 2 tahun? Tidak. Jadi kenapa kalian diwajibkan sholat? Karena sudah baligh, dewasa. Ya. Orang Kristen wajib nggak sholat? Jadi kenapa diperintahkan kalian sholat? Wajib. Karena masuk Islam. Orang Islam. Kalau nggak Islam nggak wajib, nggak ada perintah kan. Maka kalau orang Kristen itu nanti masuk, kalau udah mati nggak ditanya-tanya mereka lagi, langsung tendang aja ke neraka gitu aja langsung kan. Bisa. Mana ada pertanyaan kubur sama mereka? Ya, yang ditanya itu kan orang beriman, orang munafik. Kan? Kalau orang non Islam nggak ditanya-tanya lagi, udah pasti gitu kan, karena udah pasti. Nah, itu namanya sebab Islam wajib sholat, sebab sudah balik wajib sholat. Syarat. Kalau kita mau sholat, apa syaratnya? Syaratnya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas besar kita lagi haid tidak boleh sholat. Kalau sudah mandi sudah boleh sholat. Hadas kecil belum selesai. Kalau tadi niatnya hadas besar, mandi hadas besar, langsung dengan hadas kecil diniatkan, boleh sekalian langsung sholat. Tapi kalau nggak diniatkan, wajib wudhu lagi. Nah, ya, gitu dia. Jadi Anda wajib wudhu lagi untuk menghilangkan hadas kecilnya. Nah, kalau nggak ada hadas kecil, nggak ada hadas besar, maka baru boleh sholat. Ya. Itu namanya syarat sah. Kalau nggak wudhu kita atau lagi hadas besar, kita sholat aja, sah nggak sholatnya? Nggak sah, nggak memenuhi syarat. Itulah hukum. Kemudian ada namanya setelah syarat mani. Mani itu penghalang. Ya. Penghalang. Apa yang menghalangi kita untuk sholat sama puasa Ramadan? Apa yang membuat kita nggak boleh sholat? Yang membuat kita nggak boleh sholat, yang membuat kita nggak boleh puasa, termasuk hadas besar. Ini namanya mani sebenarnya ya. Jadi hampir sama dia dengan syarat, tapi mani ini sifatnya menghalangi, ya, menghalangi kita. Maka misalnya kalau Anda misalnya lagi haid, nggak boleh puasa. Kenapa? Terhalang namanya. Jangankan puasa, membaca Quran pun, megang Quran tak boleh menurut Syafi'iyah kan. Kenapa? Karena lagi hadas kalau junub hadas besar nggak? Ini agak susah saya ngelihatnya karena laki-laki sama perempuannya susah, mana yang berjilbab mana yang nggak berjilbab. Hanya laki-laki sini aja. Jadi kalau junub masuk hadas besar nggak itu? Hadas besar. Maka kalau junub itu tidak boleh tidak boleh sholat, mandi dulu. Maaf. Kalau onani akibatnya menjadi junub, batal nggak puasa?
batal. Maka ada orang ustadz besar nggak paham usul fikih dengan baik, dia ambil pendapat katanya wudu itu tidak wanani tidak batalin puasa. Pernah dengar YouTube-nya nggak? Nggak pernah. Itu nggak paham usul fikih itu. Itulah rusak. Tapi ustadz besar kan, yang ngomong itu ustadz besar kan, ribuan kan yang bukannya YouTube-nya. Maka saya buat YouTube sendiri untuk mengkanter kesesatan itu biar kalian tahu. Saya dulu nahan lama, udah bertahun-tahun, udah 10 tahun lebih saya nggak mau buat YouTube sendiri. Jadi saya buat dari manual saja. Saya buat rekaman-rekaman saya minta dari pengurus masjid. Makanya kalian subscribe. Jangan nggak kalian subscribe. Masa dosen kalian nggak kalian dukung? Udah turun gunung kita malah nggak didukung, ya kan? Ya, jadi kita kan orang syariah. Masa orang-orang hadis yang menetapkan hukum? Orang hadis itu nggak ngerti syariah begini, nggak semuanya ngerti. Mereka taunya hadis, nggak sembarangan loh. Hadis, Quran, hadis itu namanya bahan baku. Nah, bahan baku ini kita ambil, kita olah menjadi usul fikih. Jadi nggak untuk membuat fikih usul fikih, ya ada metodologi, ada caranya. Nggak serta-merta kalau udah tahu Quran, tahu hadis bisa berhukum. Nggak serta-merta. Malah banyak yang sesat. Ulama hadis dulu banyak yang sesat. Mereka mengaku, kalau nggak jumpa Imam Malik niscaya aku celaka. Kenapa rupanya Syekh? Iya, yang kukira semua sunnah Rasul itu wajib dilakukan, wajib dicontoh, wajib diikuti. Ternyata nggak semuanya wajib. Maka sunnah itu bukan hukum. Yang hukum itu tadi taklifi, wad'i, wajib, nadab, itulah hukum. Baru syarat, sebab, mani. Kalau Al-Quran, dia bukan hukum tapi sumber sunnah atau hadis bukan hukum tapi sumber dia bahan baku. Itulah syariah, bahan baku itu Al-Quran, sunnah. Nah, ketika dia diolah menghasilkan hukum hisab, lahirlah ilmu fikih, usul fikih. Ketika dia diolah melahirkan hukum tauhid, hukum-hukum ilmu tauhid, rukun iman, maka lahirlah ilmu tauhid, ilmu kalam. Maka ada fakultas syariah, fikih, usul fikih isinya, intinya. Ada fakultas usuluddin. Di situ ilmu Quran, tafsir, hadis, ya ulumul hadis. Tapi kalau ilmu Quran, ulumul hadis itu ilmu. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dia bahan baku. Kenapa dikatakan tidak ilmu? Karena Al-Quran dia tidak sistematis. Ya, karena ilmu itu syaratnya ada. Untuk disebut sebuah ilmu dalam sistem tata pendidikan kita ada syaratnya. Dia pertama sistematis. Dia punya tata kerja logis, ya kan? Quran sistematis enggak? Enggak. Quran itu bahan baku. Kadang cerita orang beriman, kadang cerita sejarah, kadang cerita lompat-lompat, ya kan? Karena dia bahan baku. Sama kayak kita mau buat mobil. Bahan baku mobil apa? Besi, kaleng, plastik, baja, apa lagi? Kabel-kabel, ya kan? Nah, kalau Anda dikasih besi, kaleng, baja, kabel-kabel, bisa buat mobil nggak? Belum tentu bisa. Kenapa? Karena ada tata cara buatnya. Itu tadi. Kalau Anda dikasih Quran, hadis, Anda ahli hukum nggak? Belum tentu, karena ada tata caranya gitu. Ya belum tentu bisa berhukum. Itulah perumpamannya, ya. Jadi orang yang ngerti Quran, hadis belum tentu ngerti fikih, usul fikih, hukum. Maka akibat mereka tidak ngerti cara berhukum, mereka buat ilmu hadis jadi hukum. Hukumlah mereka dengan sunnah bid'ah. Itulah kerusakannya secara ilmu, ya. Kenapa tuh? Itulah yang membuatnya akhirnya menjadi aneh, kan? Gak logis. Ya. Sunnah itu yang dicontohkan Nabi, perbuatan Nabi, takdir Nabi. Bid'ah itu kebalikannya. Kalau tidak dikatakan, tidak diperbuat, tidak dicontohkan, tidak takdir Nabi, bid'ah namanya. Kenapa begitu bid'ah? Ya secara ilmu mantik, karena sunnah lawannya bid'ah. Ya kalau sunnah begini lawannya bid'ah, kebalikannya gitu. Nah, jadi Anda kan bisa memahami apa hukum sholat 5 waktu misalnya. Kalau saya tanya, hukumnya apa sholat 5 waktu? Wajib. Kenapa wajib? Apa maksudnya wajib?
Dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa, masuk neraka. Logis nggak? Logis, karena menetapkan sesuatu berdosa atau berpahala mengerjakannya, ya kan? Tapi kalau saya bilang, apa hukum sholat 5 waktu? Sunnah. Itu sunnah Rasul, perbuatan Rasul. Ya apa? Oh, perbuatan Rasul kok hukum? Ya perbuatan. Perbuatan kan tidak hukum kan? Perbuatan itu mengandung hukum, bukan hukum. Paham? Ya perbuatan sunnah Rasul itu, perbuatan Nabi itu ya. Perbuatan Nabi kenapa rupanya? Kan bukan hukum dia. Ya perbuatan Nabi bukan hukum. Karena perbuatan Nabi itu ada nanti yang wajib. Kalau dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa, seperti salat wajib. Ada yang sunnah, anjuran, nadab. Kalau dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak Ada perbuatan Nabi yang haram. Apa contohnya? Perbuatan Nabi yang haram apa contohnya? Nikah lebih dari satu. Ngarang namanya tuh. Itu juga nggak ahli hukum Islam. Ya namanya ahli pustaka ya. Nikah lebih dari 4, ya. Masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Ya jadi nikah lebih dari 4 itu termasuk haram kita lakukan. Apakah Nabi melakukannya? Ya. Tapi buat umat Islam, buat pengikut itu termasuk yang diharamkan. Ya. Jangankan di lebih dari 4 aja udah berat. 1 saja pun kadang kita dengar repet tiap hari kan, udah susah. Ya, masih 1 aja. Ya itu cara berhukum. Ada perbuatan Nabi juga yang kalau kita lakukan makruh gitu ya, menurut sebagian ulama makruh. Contohnya gini. Sebelum Nabi wafat, Nabi mengatakan, "Hai Aisyah, pesan sama sahabat sama keluarga, nanti kalau aku wafat kuburkan aku di rumahku ini." Yang berapa meter kali berapa meter. Maka kuburan Nabi itu di rumahnya kan. Di rumahnya sebelah Masjid Nabawi. Nah, jadi kalian nanti pesan sama orang tuanya, "Bapak nanti kok meninggal mau enggak dikuburkan di ruang tamu?" bilang. Kayak Nabi di rumah. Kenapa? Yang ikut sunnah Rasul kan? Rasul kan gitu. Sunnah itu kan perkataan dia kan? Jadi mau ikuti Rasul seperti itu? Mau seperti itu? Jadi tiap rumah kalian nanti ada kuburan orang tuanya. Mau seperti itu? Ya enggak lah. Nah, itu makanya orang kalau nggak ngerti hukum, hanya nggak tahu hadis-hadis saja nggak bisa berhukum. Ngaco sering hukumnya. Harus tahu dia usul fikih itu. Harus menguasai ini hukum dasar juga. Ya. Kalau nggak nanti hang kalian nanti dibuat mereka. Ya. Itu sama dengan, saya sering mencontohkan, sama dengan orang yang berobat sakit jantung maknya, dibawanya ke dokter gigi. Betul nggak itu? Ya tapi kalau orang Cipiongan masuk dalam sana, ya disuruh dia ke Medan sakit jantung, masuk dia ke semua itu, mana rumah sakit itu kan, masuk aja ke dokter. Nah, masuk dia ke ruang dokter gigi. Ini ke ruangan ini sakit apa? Sakit jantung. Bukan di sini, ini bagian gigi di sana bu. Ya masa dokter nggak bisa ngobati? Dokter kan sudah ahli kedokteran, nggak ngerti kesehatan katanya. Kan susah kan? Nah, jadi orang awam itu menipu, tertipunya di situ, gitu loh. Ya kayak orang Sipiongan masuk dalam sana lah misalnya kan. Bukan Sipiongan di kota, yang sudah ke dalam-dalam yang nggak ngerti misalnya. Ya biasa kayak gitu kan. Nah. Anggapan dia kalau sudah ngerti hadis, sudah ngerti seluruh agama gitu loh. Padahal ilmu hadis tidak masuk ilmu fikih, usul fikih, tidak masuk ilmu hukum. Tapi karena dia tidak paham gitu, dia anggap kalau sudah jago hadis berarti jago berhukum. Belum tentu. Harus menguasai dulu tata caranya. Ya. Dan ini ilmunya sudah 1000 tahun lebih dipakai ulama. Tiba-tiba orang sekarang buang ini, berhukum pakai sunnah ngaco. Nah, sikit-sikit nanti kalau nggak ada dalam Quran, dalam hadis, bid'ah, sesat. Ya bukan hukum. Ya kan? Nah, karena bid'ah itu yang tak dicontohkan Nabi. Apakah yang tidak dicontohkan Nabi sesat semua, haram semua? Ya enggak lah. Dia harus ditarik hukumnya. Ada yang tak dicontohkan Nabi, tak dibuat Nabi wajib membukukan Quran. Ada yang dicontohkan Nabi
Tak dicontohkan Nabi yang sunnah. Sholat tarawih sampai 30 malam. Nabi hanya mencontohkan 1, 2, 3. Ya, 30 malam tak dicontohkannya karena takut dianggap wajib. Itu sunnah, anjuran. Tapi tak dicontohkan Nabi. Termasuk sholat sunnah sebelum Jumat. Itu tak dicontohkan Nabi, tapi sebagian ulama menganggap sunnah. Kenapa? Karena sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Sholat zuhur ada qobliyahnya. Masa sudah digantikan zuhur nggak ada qobliyahnya? Dibuatlah qiyas oleh ulama. Maka sebagian besar ulama di Indonesia itu, ya, dan sebagian ulama fikih itu menjadikan sholat sunnah sebelum Jumat itu. Munculnya dari situ, ya. Itulah namanya hukum. Bukan seperti tadi. Jadi hukum taklifi, hukum wada'i, fikih, usul fikih. Artinya, kemudian ada nanti sumber hukum, masadirul ahkam. Sumber hukum itu dalil hukum. Sumber hukum sama dengan dalil hukum. Dalil hukum itu ada yang, ya, bi'atibari aqsamihi, dilihat dari sisi macamnya. Ada yang muttafaq alaih, bi'atibari aqsamihi, dari segi macam dirinya. Ada yang muttafaq, disepakati. Ada yang mukhtalaf, yang beda-beda ulama menggunakannya. Ada yang menggunakan, ada yang enggak mau. Itu namanya mukhtalaf. Ya. Nah, hukum yang disepakati kitab, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini kemarin belum dibahas, ya. Makalah kemarin kayaknya banyak kurangnya itu. Qaulus sahabi, perkataan sahabat. Nah, sebagian orang yang tak paham usul fikih, mereka katakan dalil itu Quran sunnah. Yang lainnya bukan dalil, yang nggak bisa jadikan dalil katanya kan. Tapi nanti ketika mereka berpendapat, mereka pakai pendapat sahabat, berdalil kepada Allah. Jadi logikanya ngaco gitu loh, karena nggak paham itu kan. Ngaco sekali logikanya. Oh enggak, dalil itu cuma Quran sunnah, tapi nanti pendapat sahabat dipakai juga sama dia. Dalil juga dia pakai pendapat. Repot kan. Syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Masa Musa, Nabi Musa alaihissalam, kalau orang mutuskan tangan kita, putuskan tangannya. Kalau orang ada mutuskan jari kita, putuskan jarinya. Setimpal qisas. Apakah itu bisa berlaku? Bisa. Hukum qisas sama kita masih berlaku kan? Itu syariat sebelum kita. Ada istihsan. Istihsan itu menganggap sesuatu baik. Kalau Imam Syafi'i, kalau definisi begitu dia tolak. Tidak boleh sembarang-sembarang menganggap sesuatu baik. Tapi kalau istihsan model Imam Hanafi itu dipakai. Beralih dari kias jali kepada kias khafi. Kias yang nyata menjadi kias khafi. Setiap minuman bekas makan minuman binatang buas itu haram kita makan. Tapi karena burung gagak dia makan atau minum, dia tidak masukkan ke lambungnya, dikeluarkan, enggak keluar masuk lambung, tapi ditahannya di dia ada lapisan di mulutnya, itu ada lapisan apa gitu ya. Nah, ditahannya di mulutnya dan suci, maka itu dipandang suci. Walaupun dia burung gagak binatang buas, tetapi dia minum tidak najis bekas minumnya. Kenapa? Karena dia minum dengan paruhnya. Ya, paruhnya itu suci gitu. Nah, itulah beralih ke situ. Itu yang dimaksud dengan istihsan kalau model Imam Hanafi. Istishab ini modelnya, ya. Misalnya, ini misal saja, saya jaga wudhu saya nggak pernah putus. Saya mau sholat zuhur nanti, tiba-tiba saya ragu, masih wudhu apa enggak ya? Saya wudhu lagi apa enggak? Hah? Kalau wudhu lagi namanya istishab. Istishab itu karena saya merasa belum batal wudhu, memang saya sudah terbiasa jaga wudhu, nggak ada batal kok dari tadi, nggak ada buang angin, nggak ada nyentuh, ya sholat aja saya karena masih ada wudhu. Itu namanya istishab, mengambil hukum yang sebelumnya, karena yang sebelumnya kita masih suci. Tapi kalau kita wudhu lagi, nggak pakai istishab namanya. Makanya dia diperselisihkan. Kalau ragu kita, udah wudhu lagi aja lah, lebih aman. Itu ihtiyat, bukan istishab. Ragu, jaga-jaga namanya kan. Tapi kalau kita hilangkan, enggak ada batal, orang dari tadi jaga wudhu kok enggak ada batal. Itu al-yakin la yuzalu bisak, itu namanya istishab, cara berhukumnya. Itu metodologi kan. Uruf, ini jadi masalah kan. Uruf,
Huruf itu apa artinya? Apa arti huruf? Huruf itu secara bahasa artinya mengenali adat, terkenal, sudah diketahui. Wa'mur bil ma'ruf, kerjakanlah yang dikenal baik oleh masyarakat gitu. Jadi sesuatu yang baik dalam pandangan masyarakat, huruf. Boleh nggak kita gunakan huruf kalau nggak ada dalam Quran hadis? Nah, sebagian ulama membolehkan, nggak ada Quran, nggak ada hadis, nggak ada ijma', nggak ada qiyas, pakai huruf. Siapa ulama yang pakai huruf? Imam Madinah, namanya Imam Malik. Dia pakai huruf itu. Kalau nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis, di ijma', qiyas nggak dilihat, nggak ada. Udah, kalian contoh aja tuh orang-orang Madinah itu. Bagaimana cara mereka habis sholat ngapain? Kenapa? Karena perbuatan orang Madinah itu dianggap kebiasaan dari ayahnya, kakeknya, neneknya turun temurun. Maka dianggap lebih dekat kepada Nabi. Jadi huruf orang Madinah itu dianggap lebih dekat kepada Nabi. Maka huruf itu dipakai oleh Imam Malik. Maka Imam Malik itu pakai dalil huruf Madinah. Nah, itu ulama ahli hukum, bukan ulama kaleng-kaleng. Ulama ahli hukum yang pakai sebagian gitu loh. Ya kayak kan saya pernah ini Pak nonton gitu kayak kalau sholat tahiyat awal atau tahiyat akhir, kalau Imam Syafi'i kan habis asyhadu alla itu kan jarinya diangkat sampai habis ya Pak. Iya. Iya. Nah, tapi kalau Imam Malik dia cuma kalimat syahadatnya aja disuruh turun lagi gitu. Iya. Ya, itu termasuk ya perbedaan. Maka ulama nanti beda-beda itu. Nah, kalau beda dalam punu'iyah gitu tidak ada masalah. Tapi kalau orang tidak memahami usul fikih yang furu-furu kecil gitu pun jadi masalah besar sama dia kan. Jadi kalau nanti kita nggak ngangkat gerak-gerakan asyhadu alla ilaha illallah, nggak gerak-gerak jari ini, marah dia kan. Dianggapnya kita nggak ikut sunnah, dianggapnya haram nggak gerak-gerak jari. Padahal itu sunnah anjurannya. Kok bisa-bisanya dipandang haram sama dia kan? Nah, makanya ada satu cerita itu kan, satu orang NU, satu orang Salafi, haji mereka kan. Yang NU-nya itu pun orang awam juga, nggak ngerti kali mazhab Syafi'i. Begitu dia sholat sama temannya di Madinah, ya, nah, tiba-tiba dia lihat orang Salafi temannya itu gerak gini kan, jarinya, tayat air, ditangkapnya jarinya. Ya. Kawannya habis yang sholat tuh bingung juga ini bisa kok ditangkap sama dia kan. Nah, udah selesai marah dia. Kamu kenapa tadi mengganggu saya sholat nangkap? Iyalah banyak kali gerakanmu katanya. Setahuku kalau dalam mazhab Syafi'i gerakan lebih dari 3 kali batalin sholat katanya. Nggak boleh lebih dari 3 kali katanya. Nah, ini kamu sudah berapa kali itu kalau nggak aku tangkap tadi batal sholatmu katanya pula. Padahal ini pun nggak ngerti juga. Ya. Akhirnya terjadi perdebatan. Padahal sebenarnya kalau gerakan yang kecil lebih dari 3 kali gini nggak masalah. Yang lebih dari 3 kali yang dimasukkan Syafi'i gerakan besar. Sholat gini sholat kok gini sholat batal lah. Kenapa batal? Karena memalingkan hati dari Allah. Berpaling niat kita tadi itu udah nggak niat sholat lagi. Masa habis sami Allahu liman hamidah agak sakit badan. Allahu Akbar. Udah batal sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah berniat olahraga dalam sholat dia batal. Ya kan? Nah, itu maka dia nggak batal. Imam Syafi'i. Maka sebenarnya kalau kita sholat itu hati-hati loh. Ada orang megang HP, baca Quran pakai HP, salah niat bisa batal. Ya? Karena memalingkan hati kita dari Allah gitu loh. Tapi kalau memang hati kita memang bisa kuat, gak ada masalah. Kalau Nabi hatinya memang tidur pun dia ingat Allah kan. Makanya Nabi sholat ngangkat anak kecil, gendong anak kecil gak ada masalah. Hatinya terus ke Allah kan. Coba Anda begitu ngangkat anak kecil, udah lihat ingusnya, udah hilang ingatnya ke Allah kan. Udah gak ke Allah lagi hatinya kan. Udah berpaling, bisa berubah niatnya batal. Makanya Imam Syafi'i itu memakruhkan gerakan. Ya, menggerakkan itu termasuk sebenarnya megang HP itu makruh. Takut memalingkan hati kita dari Allah gitu. Ya. Tapi kalau memang hati kita kuat, nggak masalah sebenarnya. Cuman kan untuk mengetahui hati orang kuat apa enggak, kan kita nggak bisa mengukur kan. Di dalam ilmu syariat nggak tahu kita, kecuali dalam ilmu hakikat, ya bisa ketahuan. Kemudian sadud zara'i ini menutup pintu-pintu maksiat. Kenapa rokok itu diharamkan sebagian ulama, sebagian memakruhkan?
Rokok diharamkan karena dia menjadi pintu narkoba. Maka bagi pemuda ya yang cari makan sendiri aja belum bisa, ya, membuat dia ketergantungan ke rokok. Kalau nggak ada rokoknya nanti tergantung dia paksa curi ayam, ya kan? Mau rokok nggak ada rokok, mulutnya gasak terus kan? Lihat ayam tetangga, up, canle nih katanya kan? Paksa jual ayam orang kan, baru bisa beli rokok. Nah, maka diharamkan sebagian ulama untuk remaja yang belum bisa mencari nafkah sendiri. Ya masih bergantung ke orang tuanya. Tapi kalau sudah punya uang, sempurna akalnya, punya kerjaan sendiri, dimakruhkan untuk orang tua. Ya. Tapi kalau orang sudah sakit jantung, bahaya sama dia, baru diharam. Kalau bunuh diri namanya kan. Nah, begitulah ilat hukum itu memang begitu, pakai ilat dia kan. Sama kayak Imam Malik. Nikah, apa hukum nikah? Hukum nikah itu bisa berubah-ubah. Ya. Hukum nikah, hukum dasar nikah sunnah, dikerjakan, pahala tinggalkan, enggak dosa. Tapi kalau sudah punya uang, pengusaha, direktur, ganteng, melihat cewek gemetaran, asal lihat cewek cantik gemetaran, wajib nikah. Kalau enggak bahaya dia itu, ya kan? Nah, tapi kalau dia masih bisa nahan diri, santai aja, masih sunnah muakkad, dikuatkan, paling enggak untuk generasi kan. Ya. Tapi kalau dia misalnya nggak mampu cari makan sendiri aja nggak bisa, gitu kan? Untuk diri sendiri aja, gaji dia cuma 100.000 sebulan. Mau nikahi anak gubernur, misalnya kan? Atau mau menikah, nggak bisa, nggak cukup uangnya, nafkah jahilnya pun nggak cukup belum, ya kan? Nah, nggak boleh, itu bisa jadi haram. Kecuali perempuannya ikhlas dengan uang segitu. Kalian ikhlas nggak? Hah? Pertanyaan saya, kalian ikhlas nggak? Nah itu masalah juga kan? Mereka nggak ikhlas dengan biaya hidup segitu. Nah itu masalah gitu kan? Udah mas nggak apa-apa, pokoknya kita makan cinta pun jadi katanya. Nah, itu lain cerita kan? Nikah itu wajib punya anak atau tidak? Kalau udah nikah wajib punya anak nggak gitu? Jadi kalau nikah nggak punya anak mau ngapain? Hah? Karena ada juga nikah gitu aja nggak ada anak. Nggak ada anaknya ya. Itu orang Barat ya. Orang Barat tuh malas punya anak, karena kalau punya anak banyak ketentuannya kan. Maka sampai di Australia itu kalau punya anak, anaknya dibayari apa semua kan. Di Barat itu. itu. Kayak gitu Pak. Di apa? Ya, ya beda lah. Australia kan nggak mayoritas Muslim. Kalau orang Islam, budaya Timur beda. Maka orang Australia itu sebenarnya suka dengan orang Indonesia. Sukanya kenapa orang Barat? Ya kalau dia nikah, perempuannya itu istrinya melayani dia. Kalau di sana kan nggak nafsi-nafsi, nggak ada kewajiban lain suami. Ya suami kadang buat teh sendiri, makan sendiri, sarapan pagi nggak wajib istrinya buatin kan. Lagi capek suruhnya ya suaminya. Kadang suaminya masain. Maka mereka karena merasa tidak melayani, karena dia ada kebebasan 50-50 hamnya kan. Nggak boleh maksa-maksa, jadi seperti itu. Maka ada sebagian orang turis yang nikah sama orang Indonesia senang sekali dia, karena dilayani, bangun pagi udah siap masakan apa semua kan. Wah ternyata enak ini nikah sama orang Indonesia katanya kan. Kalau di Barat nggak temu dia seperti itu kan, karena aturan hidupnya beda, budayanya beda. Ya. Apakah wajib punya anak? Ya sebenarnya nggak ada kewajiban punya anak, tapi punya anak itu banyak sekali pahalanya. Karena kita sudah melahirkan satu orang beriman, menghidupkan satu orang beriman di bumi, itu sudah bisa menahan bumi dari hancur. Kenapa? La taqumus sa'ah hatta la yabqa yaqulu Allah Allah. Langit dan bumi tidak akan hancur, tidak akan kiamat kalau masih ada satu anak, satu manusia yang beriman, mengucapkan Allah Allah. Jadi yang menahan bumi ini tidak hancur karena ada orang beriman. Kalau enggak ada orang beriman, nah udah hancurlah bumi ini. Baru dibinasakan Allah Ta'ala. Maka secara logika begitu ya. Maka besar sekali pahalanya. Punya anak kita kecil meninggal dunia waktu bayi, itu bisa memberikan syafaat. Dia dirajukinya Allah Ta'ala kan. Kalau dilihatnya ayahnya masuk neraka, merajuk dia sama Allah, minta tolong. Gak mau dia berhenti, minta tolong supaya ayahnya dikeluarin, ibunya dikeluarin dari neraka. Ya tergantung rahmat Allah lah ya. Maka memberikan syafaat, ya besar sekali syafaatnya.
Banyak manfaatnya. Karena kesusahannya juga banyak punya anak. Punya anak itu kadang anak jadi musuh, jadi fitnah. Kalau jadi musuh itu kalau nggak bisa dilarang kan. Nah, dilarang nggak pergi, jangan pergi juga. Udah pergi dia, tahu-tahu dirampok orang, nah baru nyesal. Ada yang gitu kan. Orang tuanya kadang jantungan, anaknya nggak pulang-pulang. Dikirain sudah meninggal tabrakan. Ternyata ngumpet di rumah teman. Kan gitu. Tapi orang sebenarnya sudah sebab jantungan kan. Nah, itu banyak kelewatan jadi punya anak. Nanti kalian kalau punya anak akan merasai sendirilah ya.